Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Tetap luar biasa ya. Haleluya. Allah kita dahsyat, katakan amin Bapak Ibu. Allah kita sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Kita sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya gini. Pesannya adalah Tuhan akan menyediakan. God will provide. Ya, Tuhan akan menyediakan. Katakan Tuhan akan menyediakan. Seberapa kita yang percaya bahwa janji ini akan tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya Bapak Ibu. Saya percaya waktu kita meresponi pesan Tuhan ini, maka janji ini akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau kita melihat pesan Tuhan ini, apa yang kita bayangkan Bapak Ibu? Apa yang kita bayangkan ketika Tuhan menyampaikan pesan ini? Tuhan akan menyediakan. Apa yang ada di bayangan kita? Kira-kira berkat penyediaan apa yang sedang Tuhan mau kerjakan buat setiap kita? Saya percaya Bapak Ibu ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Di berbagai sektor di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin dalam sektor keuangan. Ya, Tuhan mau pulihkan tentang keuangan. Tuhan memulihkan tentang bisnis, pekerjaan kita. Mungkin pelayanan kita. Penyediaan Tuhan itu ada banyak hal. Mungkin tentang pasangan hidup. Mungkin sekarang hari-hari ini ada yang bergumul tentang pasangan hidup. Tuhan bilang Tuhan akan menyediakan. Ya, bukan yang biasa-biasa. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Katakan amin Bapak Ibu. Mungkin kita sedang merindukan tentang pemulihan keluarga terjadi Bapak Ibu. Dan Tuhan berikan janji ini kepada setiap kita. Ya kita bersyukur ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur bahwa pesan ini Tuhan berikan kepada setiap kita sebagai suatu jawaban doa. Katakan jawaban doa Bapak Ibu. Ya. Saya percaya setiap kita mungkin hari-hari ini sedang lagi bergumul mungkin ya. Kita mungkin sedang menantikan sesuatu. Ya, karena kalau kita belajar di minggu-minggu terakhir Bapak Ibu, bagaimana Tuhan tegur kita dengan keras, betul gak Bapak Ibu? Tuhan menemukan bahwa ada yang berceceran dikatakan. Tuhan suruh bereskan yang berceceran. Tuhan suruh bereskan yang bertumpuk-tumpuk, yang sesuatu yang tidak penting. Terakhir Tuhan kasih apa? Jangan terdistraksi Bapak Ibu ya. Jangan sampai teralihkan fokus kita. Dan minggu ini Tuhan katakan gini, Tuhan akan menyediakan buat setiap kita. Artinya gini Bapak Ibu, Tuhan gak pernah tertidur. Betul ya? Tuhan selalu memperhatikan setiap kita anak-anaknya. Tapi tergantung respon kita. Apa respon kita? Waktu Tuhan memberikan teguran kepada setiap kita, respon kita apa? Ya. Waktu Tuhan mungkin sedang menjawab doa kita, respon kita juga apa gitu kan? Jangan sampai gini, waktu ditegur gak direspon, waktu memberikan berkat juga gak direspon Bapak Ibu. Nah kita mau belajar bersama-sama, kita mau responi Bapak Ibu ya. Sebelum kita jauh Bapak Ibu ya. Sebelum kita jauh saya akan langsung kepada inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Karena ada sesuatu yang memang kita mau tangkap dan pelajari bersama-sama ya. Di dalam inti pesan Tuhan Pak Ishak sudah sampaikan di hari Minggu. Begitu jelas dan tegas pesan ini sampai kepada setiap kita. Saya percaya setiap kita mendengarkan dengan baik Bapak Ibu ya. Dan kita boleh meresponnya dengan baik. Apa yang Tuhan sampaikan? Gini yang Tuhan sampaikan Bapak Ibu. Hari-hari ini tidak sedikit orang-orang mengalami rasa khawatir. Akan berbagai penyediaan dalam kehidupannya. Ya, khawatir apa? Tentang khawatir apa kita Bapak Ibu? Ya. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena memang keadaan terlihat semakin tidak mudah. Melalui pesan Tuhan ini Tuhan sedang mengingatkan kembali umatnya akan prinsip-prinsip yang sanggup membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan yang dapat menghidupi ribuan orang. Saya mau selesaikan Bapak Ibu karena ini penting. Selanjutnya dikatakan, sesuatu yang bagi akal pikiran manusia pada umumnya tidak mungkin, namun sangat mungkin bagi Tuhan. Katakan sangat mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Di sini kita akan melihat ada bagian yang Tuhan lakukan dan ada bagian yang juga harus kita lakukan. Jangan hanya Tuhan yang melakukan sesuatu, bagian kita tidak kita kerjakan Bapak Ibu. Ya. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang hanya bicara soal perkara rohani saja. Tetapi juga ia memerhatikan perkara jasmani umatnya. Haleluya, haleluya.
Nah, sekarang Bapak Ibu kita mau lihat dasar firman Tuhannya di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 11. Injil Yohanes pasal 6 ayat 11. Kita akan lihat bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Sudah ada di depan, saya akan bacakan buat setiap kita. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka apa? Kehendaki. Apa yang kita tangkap Bapak Ibu? Apa yang kita tangkap berdasarkan ayat ini? Ya, Pak Ishak sudah jabarkan di hari Minggu ya, berkaitan perikop ini Bapak Ibu. Intinya kalau kita melihat ayat ini keseluruhan, ada sesuatu, ternyata gini, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan kepada orang-orang yang berbondong-bondong pada saat itu. Apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Apa yang Yesus adakan? Mengadakan mujizat, betul bukan? Terjadinya pelipat gandaan, multiplikasi yang terjadi pada saat itu. Ya. Nah itu yang kadang-kadang gini, kadang-kadang kita gini, orang-orang percaya kita nggak sadarin Bapak Ibu. Ternyata Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sangat hebat. Dia pencipta segala sesuatu, katakan pencipta segala sesuatu. Dia mampu menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang sedikit menjadi banyak. Tapi ada kalanya yang membuat orang-orang percaya tidak meyakini, tidak mempercayai bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu di luar apa yang kita bayangkan. Ya. Ya. Dalam perikop ini kita bisa melihat Bapak Ibu, 5 roti dan 2 ikan bisa terjadi Bapak Ibu, 5.000 orang makan sampai kenyang loh. Alkitab ngomong gitu loh. Ada sisanya Bapak Ibu. Ya. Saya percaya di situ nggak ada orang Medan sama orang Manado ya Bapak Ibu. Karena kalau ada keduanya itu babungkus soalnya, itu betul ya. Coba datang ke undangan Bapak Ibu. Yang di bawah itu plastik. Ya kan, tasnya gede itu plastik di dalamnya itu, babungkus. Untuk orang-orang Yahudi waktu itu, orang-orang Israel ya, itu hebat itu. Ada sesuatu yang dahsyat. Nah, sesuatu yang dahsyat inilah yang Tuhan mau lakukan kepada setiap kita. Di berbagai sektor di dalam kehidupan setiap kita. Ya kalau kita melihat sekarang keadaan ekonomi Bapak Ibu, aduh begitu menakutkan betul ya Bapak Ibu. Begitu mengkhawatirkan juga. Tetapi setiap kita gini Bapak Ibu, kabar gembiranya kita gak perlu takut. Ya, kita gak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang menyediakan segala sesuatu buat setiap kita sebagai anak-anaknya. Pak Ishak sampaikan 2 hal, 2 prinsip Bapak Ibu secara cepat saya bacakan. Ini yang Pak Ishak sampaikan berkaitan pesan Tuhan. 2 hal, yang pertama gini Bapak Ibu, belajar melihat segala sesuatu dengan kacamata kerajaan sorga. Pak Ishak sampaikan mata uangnya harus disampaikan dulu, betul ya? Kalau kita mau ke Amerika Bapak Ibu pakai uang Indonesia bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Pak Ishak udah jelaskan itu. Harus samakan dulu, baru bisa. Yang kedua gini Bapak Ibu, yang kedua adalah belajar memahami bahwa hidup yang kita jalani adalah bukan melulu tentang kebutuhan kita, melainkan tentang kebutuhan kerajaan sorga. Katakan kebutuhan kerajaan sorga Bapak Ibu. Nah pagi hari ini Bapak Ibu, saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu. Kita akan belajar satu hal Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan melihat ini Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Agar penyediaan Tuhan itu boleh kita terima dalam kehidupan setiap kita. Ini yang sama-sama kita tangkap. Belajar meresponi dengan aktif dari apa yang Tuhan sampaikan. Ya. Ini pelan-pelan Bapak Ibu ya. Belajar meresponi dengan aktif dari apa yang Tuhan sampaikan. Atau dari apa yang Tuhan perintahkan. Ya kan. Masih ada lanjutannya. Jangan berkelit atau berdalih. Katakan jangan berdalih Bapak Ibu. Nah kita mau belajar, berdalih itu apa sih? Berkelit itu apa sih? Ya. Merespon dengan aktif itu seperti apa gitu loh. Apakah bergerak itu juga dikatakan sebagai aktif, artinya sebagai seperti itu? Atau memang ada sesuatu, aktif sesuatu yang Tuhan memang rindukan gitu? Ya. Karena gini Bapak Ibu,
Yang membuat berkat penyediaan itu tidak sampai kepada setiap kita, karena banyaknya dalih ternyata. Terlalu banyak alasan, terlalu banyak argumentasi yang tidak jelas. Tidak sedikit ketika Tuhan memberikan pesan perintah yang keras, banyak orang-orang percaya berdalih. Banyak orang-orang percaya mengeraskan hatinya. Berkelit, berargumentasi. Coba kalau kita mundur satu pasal Bapak Ibu ya, satu pasal, kita mundur satu pasal. Ya, ternyata ada kisah yang sangat luar biasa ya. Tentang seorang orang sakit yang ada di kolam Bethesda Bapak Ibu. Berapa tahun lamanya sakit Bapak Ibu? Dijelaskan dalam Alkitab 38 tahun, betul ya? Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke sana, Yesus datang nih. Yesus nanya, "Maukah kamu sembuh?" Ini udah terlalu sering kita dengar Bapak Ibu. Sederhana pertanyaan Yesus gini, "Maukah kamu sembuh?" Harusnya jawabannya apa Bapak Ibu? Tapi Alkitab jawabannya apa? Hah? Berkelit, betul ya? Berdalih. Tuhan, kalau terjadi goncangan, saya gak bisa maju ke sana. Kan pertanyaannya simpel, maukah kamu sembuh? Harusnya jawabannya apa Bapak Ibu? Kalau misalnya Tuhan datang sama kita, mau nggak saya berkati? Jawaban kita Bapak Ibu, dia dulu dah Tuhan, dia dulu dah. Jawabannya saudara mau. Tapi berdalih. Mengeluarkan banyak alasan-alasan. Yang sebenarnya gini, Tuhan gak perlukan alasan itu gitu loh. Itu yang saya renungkan Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengatakan Tuhan akan menyediakan, kita jangan banyak berdalih. Gak sampai berkatnya. Jangan banyak alasan, jangan berdalih. Jangan berkelit. Sederhana saja. Sama perintahnya ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid, kamu harus memberi mereka makan. Kira-kira apa jawaban murid-murid? Pak Ishak sampaikan kemarin. Kira-kira jawaban murid-murid apa Bapak Ibu? Ketika Yesus mengatakan, kamu yang harus memberikan mereka makan. Sederhana gak perintahnya Bapak Ibu? Sederhana. Tapi kita lihat, ternyata gini Bapak Ibu. Murid-murid itu merespon dengan aktif tetapi berdalih. Nah itu tuh. Apa dalihnya? Ayat 7 dikatakan gini. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kita bisa lihat Bapak Ibu. Roti seharga 200 dinar itu gak akan cukup. Sekalipun diberikan potongan-potongan kecil itu gak akan cukup. Untung Yesus sabar Bapak Ibu menghadapi murid-muridnya. Karena gini kan. Ketika Yesus kasih perintah, Tuhan gak akan pernah kasih salah perintah. Pertanyaan membayangi saya gini Bapak Ibu. Kira-kira murid-murid baru pertama kali lihat mujizat apa enggak ya? Karena kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya ada banyak mujizat yang mereka lihat. Dari yang Yesus lakukan. Ketika Yesus memberitakan kasih mereka makan di dalam Markus. Banyak dalingnya. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Mari kita lihat ayat 9 bagian akhir Bapak Ibu. Ayat 9 apa yang dikatakan? Berdalih lagi dikatakan di sini. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kenapa gak lakuin aja gitu maksudnya gitu? Kenapa gak langsung bergerak saja? Kenapa meragukan perintah gitu loh dari sang pembuat mujizat? Jadi kita bisa melihat responnya aktifnya sudah benar tapi banyak dalih gitu. Seharusnya seperti apa? Seharusnya seperti seorang anak kecil dalam perikop ini. Dia aktif tapi ada sesuatu yang dia lakukan, mengerjakan atau mempersembahkan sesuatu dari apa yang dia miliki. Aktif itu bukan hanya sekedar bergerak,
Aktif melayani belum tentu aktif. Ketika Yesus sedang memerlukan sesuatu, seorang anak kecil ini sangat mudah. Dia menyerahkan kepada murid-murid dan murid-murid menyerahkan kepada Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mujizat terjadi. Ada sesuatu yang hebat terjadi. Aktif dalam hal kita bisa mempersembahkan sesuatu sekecil apapun yang kita miliki Bapak Ibu. Pak Ishak jabarkan Bapak Ibu ya. Yang bawa bekal, ini bayangkan. Yang bawa bekal ini kira-kira hanya seorang anak kecil ini saja Bapak Ibu yang bawa bekal. Kira-kira hanya seorang diri saja. Enggak ya. Rasanya kayaknya banyak Bapak Ibu. Mungkin kalau murid-murid lagi, mungkin bayangan saya gini. Murid-murid lagi nyari-nyari, mungkin anak-anak yang lain mungkin menyembunyikan. Jangan sampai terlihat kali makanannya. Tapi ada seorang anak kecil yang sangat luar biasa. Yang cepat merespon dengan aktif untuk bertindak. Dia persembahkan. Ya mungkin bahasa anak-anak, ini om. Ya kan ketika murid-murid datang. Dan apa yang terjadi dampaknya sangat besar. Pemberian yang kecil ketika sampai di tangan Yesus. Ada sesuatu yang besar terjadi. Ya, mungkin dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Apa yang kita miliki hari-hari ini. Apa yang kita mau persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, demi kemuliaan Tuhan juga Bapak Ibu. Jadi apa yang perlu kita lakukan selanjutnya Bapak Ibu agar janji penyediaan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita ya. Apa yang perlu kita lakukan? Selanjutnya saya bagi 3 poin Bapak Ibu ya, bagian A. Untuk terjadinya penyediaan Tuhan ini agar kita dapat menerimanya Bapak Ibu ya. Ada 3 hal. Yang pertama ini, seia sekata dengan perintah Tuhan. Itu bagian A, seia sekata dengan perintah Tuhan. Ya, artinya gini, jangan banyak berdalih. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan saja. Ya. Percayai saja setiap perintah apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan setiap kita. Ya, cara kerja Tuhan dengan cara kerja dunia berbeda Bapak. Yang membuat kita mungkin mempersembahkan sesuatu hal kecil. Aduh, jadi nanti buat saya apa? Enggak. Kalau kita persembahkan itu Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang luar biasa boleh terjadi. Di dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Apa saja Bapak Ibu. Nah, persembahan itu bukan hanya berupa makanan saja loh Bapak Ibu. Apa saja. Apa saja yang membuat kita tergerak untuk melakukannya. Yang penting ini, seia sekata dengan Tuhan. Seia sekata dengan perintah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Karena kalau enggak seia sekata Bapak Ibu, ya sulit terjadinya penggenapan loh. Betul ya? Mau berjalan aja tidak seia sekata sulit. Betul Bapak Ibu. Untuk mencapai tujuan itu enggak akan sampai. Ya. Waktu kita bersepakat dengan perintah Tuhan, pastikan gini. Ada sesuatu yang dahsyat boleh terjadi atas kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, bagian B. Apalagi yang kita mau lakukan Bapak Ibu? Belajar, merelakan dari apa yang kita miliki. Sekalipun tampaknya kecil. Mari kita lihat ayat 11 Bapak Ibu ya. Ayat dasar kita. Ya, merelakan ini agak sulit Bapak Ibu. Ternyata itu kuncinya yang saya lihat. Bagaimana kalau anak kecil ini tidak mempersembahkan, tidak memberikannya kepada murid-murid pada saat itu Bapak Ibu. Ceritanya lain, Bob. Bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan segala sesuatu. Tuhan mampu. Tetapi Tuhan kerjanya gini. Harus ada sesuatu yang kecil dulu gitu. Harus ada respon kecil dulu. Waktu seseorang menangkap, sekalipun kecil yang diberikan. Kan kalau kita hitung-hitungan Bapak Ibu kan gak masuk akal. 5 roti dan 2 ikan. Mampu memberi banyak. Orang makan sebanyak 5.000. Ya. Itu hanya laki-laki loh Bapak Ibu. Kalau yang datang pasangan-pasangan plus ada anaknya Bapak Ibu.
Itu berapa Bapak Ibu? Tapi kerelaan. Kerelaan ini yang paling sulit. Ya. Kerelaan melayani. Kerelaan mempersembahkan sesuatu. Dalam bidang apa saja. Ya. Ketika melakukan sesuatu kerajaan surga dengan terpaksa. Waduh, kalau dengan terpaksa kira-kira terjadinya apa Bapak Ibu? Ada mujizat gak yang terjadi kalau terpaksa kita lakukan? Saya percaya Tuhan Yesus bertimbangkan dulu ini gimana nih. Tapi waktu kita mempersembahkan dengan kerelaan hati, maka ada bagian Tuhan yang melakukan jauh lebih dahsyat dari apa yang kita persembahkan. Itu bagian B, bagian C. Bagian terakhir, Tuhan sangat menghargai keterlibatan kita. Katakan Tuhan menghargai Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya katakan Tuhan menghargai, sangat menghargai Bapak Ibu. Pemberian anak kecil ini kecil banget ya Bapak Ibu. Gak ada apa-apanya, gak ada artinya sebetulnya. Tapi Tuhan hargai enggak? Ketika murid-murid sampaikan kepada Yesus, Guru, ini kami dapat ini nih, ada 5 roti dan 2 ikan nih dari seorang anak kecil. Yesus nggak jawab gini, alah ya udah buang aja, itu nggak perlu. Enggak, diterima loh. Diterima. Tuhan menghargai sekecil apapun dari pemberian kita. Kita nggak perlu malu Bapak Ibu. Sekecil apapun yang kita bisa persembahkan tetapi dengan kerelaan hati kita. Jangan pernah malu. Tidak harus hal-hal yang besar. Enggak. Tuhan menghargai dari yang terkecil. Jangan sampai gini Bapak Ibu, jangan sampai penyediaan Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan setiap kita. Karena kita tidak terlibat di dalamnya, dalam pekerjaan Tuhan. Saya nggak punya apa-apa, ini saya punya yang kecil. Ketika saya mempersembahkan untuk Tuhan, kira-kira apa jadinya? Banyak pertanyaan yang muncul jadinya. Enggak usah. Sekecil apapun udah persembahkan buat Tuhan. Karena Tuhan menghargai, Tuhan tidak menolak Bapak Ibu. Ya. Saya sangat percaya Bapak Ibu, janji Tuhan ini akan tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Ada satu mimpi juga yang saya betul-betul ketika Tuhan mengatakan ini tentang Tuhan akan menyediakan. Waduh, saya aminkan Bapak Ibu. Ya. Saya ngobrol sama keluarga. Dia di rumah. Setelah kita terima pesan, selalu kebiasaannya seperti itu. Kumpul sini dulu. Ya, masing-masing setiap kita ada penyediaan Tuhan, saya bilang. Aku bilang responi loh. Kalau nggak kelewat begitu saja. Belajar mempersembahkan dari yang terkecil, sekecil apapun. Persembahkan itu. Ya. Berbicara tentang penyediaan Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan kisah ini. Kita pernah belajar tentang pernikahan di Kana Bapak Ibu, betul ya? Ketika kehabisan anggur Bapak Ibu. Ya, kehabisan anggur nih. Wah ini kan pesta masih berlangsung, betul ya? Waduh kalau sampai pesta masih berlangsung, tiba-tiba habis mungkin makanan, habis anggur Bapak Ibu, saya percayalah malu ya yang membuat acara saya membayangkan itu betapa malunya gitu. Tetapi kehadiran Yesus pada saat itu Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan? Didorong-dorong nih sama ibunya Yesus. Ayo lakukan sesuatu. Kira-kira apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Anggur sudah habis nih. Dikasih perintah, sederhana perintahnya. Siapkan 6 tempayan itu yang biasanya mereka untuk cuci kaki. Isi semuanya dengan air. Dikatakan cedoklah, dikatakan coba. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Alkitab ngomong gini di dalam Yohanes pasal 2. Nanti Bapak Ibu boleh baca. Ketika dicobain Bapak Ibu, waduh itu anggur-anggur terbaik loh. Ya. Saya mau sampaikan gini. Sesuatu yang tidak ada ketika ada di tangan Yesus. Yang tidak ada itu menjadi ada, betul ya? Apa yang tidak ada di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan bisa, Tuhan sanggup mengadakannya.
Tuhan sanggup menyediakan untuk setiap kita. Asalkan gini, asalkan kita respon. Perintahnya sederhana. Siapin semuanya, cedok. Pasti dicedok, dicobain Bapak Ibu. Terjadi sesuatu yang besar. Bayangkan Bapak Ibu. Alkitab ngomong gini nih. Biasanya gini, di akhir-akhir perjamuan atau acara yang diselenggarakan biasanya. Anggur yang gak enak biasanya keluar terakhir, betul ya. Itu Alkitab ngomong gitu. Saya sedikit waktu saya baca. Ya, apakah memang seperti budayanya seperti itu? Ketika mulai kehabisan mungkin persediaan terakhirnya kasih yang kualitasnya yang gak baik. Tetapi waktu dicobain sesuai dengan perintah Yesus. Wah, anggur, Alkitab katakan air anggur itu terbaik. Yang saya bayangkan gini, ketika Tuhan mengatakan Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan menyediakan bukan yang biasa-biasa. Katakan yang terbaik. Di luar apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati.